Sirkuit Catalunya meninggalkan banyak cerita setelah Moto3 2026 berakhir. Ada duel ketat di kelompok depan, ada drama slipstream di lap terakhir, dan ada pula satu nama yang kembali menjadi pusat perhatian publik Asia, Veda Ega Pratama. Pembalap muda Indonesia itu sekali lagi menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar rookie biasa di Grand Prix dunia. Start dari posisi ke-20, Veda berhasil melakukan comeback luar biasa hingga finish di urutan ke-8. Tetapi yang membuat kisahnya semakin ramai dibicarakan bukan hanya hasil finish tersebut, melainkan siapa yang berhasil ia kalahkan di garis akhir. Di lap-lap terakhir Catalunya, Veda terlibat pertarungan sengit dengan pembalap muda Spanyol yang juga punya nama besar di pedek Moto3. Rider tersebut adalah adik dari salah satu pembalap MotoGP ternama. Sosok yang sejak awal musim cukup sering mendapat sorotan karena status keluarganya. Namun di Catalunya, semua sorotan itu seakan runtuh hanya dalam selisih sepersekian detik. Veda berhasil finish lebih cepat 0,027 detik di depan rivalnya tersebut. Selisih yang sangat tipis, tetapi cukup untuk membuat pembalap Indonesia itu keluar sebagai pemenang duel panas di lap terakhir. Momen itu langsung viral di kalangan penggemar Moto3. Bagaimana tidak? Veda memulai balapan dari posisi jauh di belakang, sementara rivalnya start lebih baik dan tampil cukup kompetitif sejak awal akhir pekan. Tetapi ketika balapan memasuki lap penentuan, pembalap Indonesia itu justru terlihat lebih tenang dan lebih tajam. Catalunya benar-benar memperlihatkan perkembangan mental Veda musim ini. Ia tidak lagi hanya mengandalkan keberanian overtake semata. Kini, cara membalapnya jauh lebih matang. Ia mampu membaca situasi race dengan lebih cerdas, menjaga ritme ban, dan memilih momen menyerang secara efektif. Hal itu terlihat jelas pada lap terakhir. Saat banyak rider mulai kehilangan konsentrasi karena tekanan, Veda justru tampil agresif. Ia memanfaatkan slipstream dengan sempurna sebelum melakukan manuver penting di tikungan akhir. Dari situlah selisih 0,027 detik tercipta. Kecil di atas kertas, tetapi terasa sangat besar di lintasan Moto3 yang brutal. Hasil itu juga mempertegas satu fakta penting. Veda semakin nyaman bersaing dengan rider-rider Eropa yang sejak awal lebih diunggulkan. Dulu namanya sering dianggap sekadar talenta Asia yang mencoba mencari pengalaman di Moto3. Kini situasinya berubah. Banyak rival mulai sadar bahwa pembalap Indonesia tersebut benar-benar mampu bertarung di level atas. Dan yang paling berbahaya, perkembangan Veda terasa sangat cepat. Catalunya hanya menjadi satu bagian dari perjalanan luar biasanya musim ini. Sebelumnya, ia sudah mencetak podium bersejarah di Brasil, lalu beberapa kali tampil kompetitif di berbagai seri Eropa. Kini, posisi Veda di klasemen Moto3 juga mulai semakin kuat. Namun cerita menarik berikutnya justru datang dari seri selanjutnya, Mugello. Bagi banyak rider Moto3, Mugello adalah salah satu sirkuit paling menakutkan di kalender balap. Trek lurus sangat panjang, tikungan cepat, dan perubahan elevasi ekstrim membuat lintasan Italia itu selalu menghadirkan balapan penuh risiko. Tetapi bagi Veda, Mugello justru menyimpan kenangan manis. Sirkuit itulah tempat dirinya pernah 2 kali menjadi juara saat masih tampil di ajang junior. Fakta tersebut kini membuat banyak penggemar Indonesia semakin optimistis menghadapi Moto3 Italia 2026. Pengalaman positif di Mugello menjadi modal yang sangat penting. Tidak semua rookie punya hubungan spesial dengan sirkuit tersebut. Banyak pembalap muda justru kesulitan beradaptasi dengan karakter trek yang sangat cepat dan teknikal. Tetapi Veda sudah mengenal Mugello dengan baik sejak beberapa tahun terakhir. Dan itu bisa menjadi keuntungan besar. Apalagi gaya balapnya saat ini terlihat sangat cocok untuk trek seperti Mugello. Veda dikenal agresif saat memanfaatkan slipstream dan punya top speed yang kompetitif di trek lurus. Di Catalunya, ia bahkan mampu menembus kecepatan lebih dari 247 km per jam. Mugello dengan lintasan lurus legendarisnya bisa menjadi arena sempurna bagi gaya balap seperti itu. Karena itulah banyak pihak mulai percaya bahwa peluang podium kembali terbuka untuk pembalap Indonesia tersebut. Bahkan ada yang mulai berani membicarakan kemungkinan kemenangan pertama. Tentu jalan menuju sana tidak akan mudah. Persaingan Moto3 musim ini sangat brutal. Selisih waktu antar pembalap seringkali hanya sepersekian detik. Satu kesalahan kecil bisa membuat posisi langsung terlempar jauh. Namun Veda kini punya sesuatu yang sangat penting, momentum. Catalunya memberinya tambahan kepercayaan diri besar. Comeback dari posisi ke-20 hingga finish ke-8 memperlihatkan bahwa dirinya mampu bertarung dalam tekanan tinggi. Duel dramatis melawan adik pembalap MotoGP juga mempertegas bahwa mentalitasnya semakin matang.
Kini tantangan berikutnya adalah menjaga performa tersebut di Mugello. Bagi publik Indonesia, seri Italia nanti terasa spesial. Ada rasa penasaran besar melihat apakah Veda mampu kembali menunjukkan keajaiban di sirkuit yang pernah memberinya 2 kemenangan saat junior. Jika berhasil tampil kompetitif lagi, namanya akan semakin sulit diabaikan pedak Moto3. Dan mungkin yang paling menarik dari semua ini adalah cara Veda membangun reputasinya. Ia tidak datang dengan nama keluarga besar di MotoGP. Ia bukan pembalap Eropa yang sejak kecil hidup di lingkungan Grand Prix. Ia datang dari Indonesia, negara yang selama bertahun-tahun lebih dikenal sebagai pasar besar MotoGP dibanding penghasil pembalap dunia. Tetapi sedikit demi sedikit, Veda mulai mengubah cerita tersebut. Dari podium di Brasil, comeback sensasional di Catalunya, hingga kini menuju Mugello yang penuh kenangan, perjalanan pembalap muda Indonesia itu terasa semakin menarik setiap pekannya. Dan setelah duel 0,027 detik di Catalunya, satu hal mulai terasa jelas bagi banyak orang di pedak. Veda Ega Pratama tidak lagi hanya datang untuk belajar di Moto3. Ia datang untuk menang.